Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati, lazimnya organ manusia itu tidak mungkin lengket ataupun menempel dari satu organ ke organ lain karena sebenarnya permukaannya begitu licin. Tapi bisa jadi ada jaringan parut yang dikarenakan atau disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu yang membuat organ-organ ini menempel. Salah satunya adalah usus. Apa sih bahayanya dan bagaimana kondisinya serta gejalanya, nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu fun fact seputar pencernaan. Oke, yang pertama adalah perut merupakan otak kedua manusia. Mungkin kalau candaannya gitu ya, bahwa kalau perut lapar tuh mana bisa mikir gitu kan. Tapi sebenarnya sejauh mana sih bahwa apa yang terjadi dalam pencernaan kita atau perut kita ini berimpact pada otak kita, berimpact pada jalannya hidup manusia. Nanti kita akan bahas dan akan kita tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah air liur dapat menjaga kesehatan mulut. Kalau kita tahu sendiri bahwa air liur memiliki enzim yang bisa membantu juga pencernaan, bagaimana makanan dicerna dalam tubuh manusia. Nah, apakah memang liur ini juga punya dampak yang baik pada kesehatan mulut kita? Ini juga nanti kita akan tanyakan dan kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Oke, yang selanjutnya adalah terdapat sabun pembersih di dalam perut. Wow, bisa bersih dong perut kita. Sebenarnya apa sih sabun pembersih itu? Nah, yang dimaksud adalah asam empedu sendiri. Nah, empedu ini dihasilkan oleh hati dan memang katanya bisa memberikan manfaat yang baik untuk kebersihan atau kelancaran pencernaan kita. Bagaimana ya kalau empedu kita terganggu? Berarti kita nggak punya sabun dong untuk pencernaan kita. Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah kentut berbau disebabkan adanya bakteri dalam usus. Aduh, paling gak nyaman ya kalau kentut kita berbau ataupun mungkin ada orang di sekeliling kita yang mengeluarkan gas dan itu baunya gak sedap. Nah, sebenarnya bau tidak sedap itu berasal dari mana sih? Kenapa bisa ada bau tidak sedap dari gas yang dibuang oleh manusia? Apakah benar karena bakteri yang ada dalam usus kita? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokternya. Oke, yang terakhir adalah saluran pencernaan pada janin masih bersih. Apalagi kalau kita tahu janin kan memang ada di dalam rahim yang begitu steril gitu ya. Makanan yang dimakan juga adalah saripati, apa yang dimakan oleh ibu. Apakah benar bahwa pencernaannya janin ini udah pasti bersih? Apakah apa yang dikonsumsi ibu tidak berimpact atau misalnya tidak berpengaruh pada janin? Nah, itu nanti kita akan tanya juga nih pada dokternya. Oke, pemirsa, nanti pastinya mau kita konfirmasi bersama dokter kita apa saja sih fun fact seputar pencernaan yang tadi kita sudah bahas satu persatu, tapi harus jeda dulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih fun fact seputar pencernaan. Dan kali ini kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Rizky Zuhri, SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Mbak Dika, kabar baik. Oke, selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang pencernaan nih dokter ya. Yang pertama ada fun fact yang ingin saya tanyakan dan saya konfirmasi terkait pencernaan. Benar tidak sih kalau perut itu adalah otak kedua manusia? Kenapa bisa demikian? Jadi satu fact yang menarik memang benar pencernaan itu dikatakan otak kedua karena memang lebih dari 100 juta sel saraf itu berjalan di sepanjang pencernaan dan dia punya fungsi masing-masing, mulai dari fungsi pencernaan, metabolisme, daya tahan tubuh, refleks, sampai fungsi mood tubuh. Jadi ya benar kalau lapar nggak bisa mikir. Benar kan ya dok ya? Makanya juga ada anekdot kalau mau
bisnis lancar, ajak makan. Karena moodnya akan jadi baik seperti itu. Oke, Ya, jadi fungsinya kalau sangat perut penting kenyang tuh sekali. istilahnya bisa jadi amunisi ya untuk Ya. melakukan banyak hal. Karena sebenarnya nutrisi di otak juga lewat pencernaan dulu ya nggak sih dok? Iya betul, jadi memang selain dari proses pencernaan ada energi yang dari kita makan, kemudian memang ada komunikasi itu antara saluran pencernaan sama otak. Jadi mereka saling berkomunikasi, misalnya udah saatnya makan tersetting, otak akan ngasih tahu tubuh kita. Nih pencernaannya udah mulai lapar nih, kasih Oke. makan dong, seperti itu. Nah, jadi baik-baik nih ya antara pencernaan sama otak hubungannya harus terjalin baik. Jangan Betul. sampai bertengkar, mereka nanti nggak mau komunikasi bisa koslet badan kita ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah air liur dapat menjaga kesehatan mulut. Sebenarnya kalau di air liur sendiri tuh apa saja sih kandungannya? Kan kalau yang saya tahu ada enzim yang bisa membantu juga kan tercernanya makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Secara alami manusia punya 5 kelenjar air liur utama ya, kalau orang bilang ada gondongan Ya. itu sebenarnya kelenjar air liur. Komposisinya 99% itu air sebenarnya. Cuma yang penting di 1%-nya. Di 1% itu ada enzim-enzim pencernaan. Oke. Ada ibaratnya untuk pertahanan tubuh. Jadi tubuh kita tuh punya basic pertahanan namanya innate. Jadi untuk sesuatu yang belum kita kenal dianggap asing akan dilawan. Kemudian enzim-enzim. Ada salah satu enzim yang menarik namanya lisozim. Lisozim itu dia akan memecah dinding daripada kuman. Jadi kuman itu untuk pertama kali masuk tubuh itu udah disaring duluan sama air liur. Selain itu, air liur juga mempertahankan pH di dalam mulut, mempertahankan garam-garam tubuh di dalam mulut sehingga kondisi gigi, kondisi selaput lendir di dalam mulut cenderung dalam keadaan sehat. Jadi kalau tidak seimbang, resiko terjadi karang gigi, resiko terjadi sariawan itu akan meningkat seperti itu. Oke, ini yang menyebabkan juga kalau mulut kita lagi kering kayaknya rasanya nggak nyaman juga Nggak di mulut nyaman, ya. seperti Karena ternyata air liurnya sendiri ini berfungsi sangat baik untuk menjaga kesehatan mulut dan juga pastinya pencernaan. Oke, yang selanjutnya adalah terdapat sabun pembersih nih katanya di dalam perut. Sabun pembersih sejauh mana dan sebenarnya apakah sabun pembersih ini? Oke, kita samakan persepsi dulu ya. Oh, Karena kalau orang awam lihat sabun, bayanginnya Busa. mungkin perutnya berbusa-busa. Betul. Enggak seperti itu. Mungkin dalam tanda kutip dia membersihkan. ya. Sabun itu kan dia untuk mengangkat lemak-lemak. Begitu juga empedu. Empedu itu adalah cairan berwarna hijau kekuningan dihasilkan dari liver atau hati manusia. Fungsi utamanya salah satunya mencerna lemak itu tadi. Jadi lemak kalau nggak ada empedu dia tidak akan tercerna dengan baik. Nah, jadi dia mungkin akan menjadi plak-plak di usus sehingga harus dicerna dengan baik. Ada gambaran klinis kalau orang-orang yang empedunya bermasalah, lemaknya tidak tercerna, ada namanya steatorea. Oke. Steatorea itu kayak diare, mohon maaf bentuknya seperti berlendir karena lemaknya tidak tercerna. Oke, nah ini kalau misalkan empedunya terganggu aja udah masalah banget ya. Tuh. Gimana kalau memang sudah sampai batu empedu dan diangkat kantung empedunya, apakah masih punya tuh si pembersihnya dalam Oke. pencernaan? Memang mau nggak mau pada kasus batu empedu kantongnya kita ambil, Betul. tapi kantong tuh bukan pabriknya. Oh, Kantong tuh oke. kayak gudangnya saja. Gudangnya. Jadi dihasilkan dari liver, dikumpulin di kantong empedu, nanti kalau kita lagi makan lemak berlebih dikeluarkan lebih banyak. Nah, kalau makannya nggak banyak ya dikeluarkan secukupnya. Nah, cuma memang problemnya pada orang-orang yang sudah diambil kantong empedunya nggak bisa nih makan lemak yang lebih. Jadi dia kayak punya alarm sendiri. Misalnya kebanyakan, aduh kok nggak nyaman ya, jadi begah, kayak kok banyak gasnya seperti itu. Karena sudah tidak berfungsi dengan normal lagi juga ya, si pembersihnya tadi. Oke, selanjutnya Dindok ya, kentut berbau disebabkan oleh bakteri dalam usus. Paling sebel banget ya, kalau di sekeliling kita atau kita sendiri nih kadang-kadang kok kentutnya berbau gitu ya. Gasnya ini sebenarnya bisa ada aroma tidak sedap ini disebabkan oleh apa? Apakah benar karena bakteri di dalam usus? Ya. Kentut ini semua orang alami ya, karena ada aerofagia. Kita ada kayaknya dalam tanda kutip memakan udara. Betul. Kemudian udara kita juga makan makanan. Nah, karakteristik makanan yang tercerna, kemudian di dalam tubuh kita sebenarnya ada kuman-kuman yang baik yang ikut membantu mencerna. Nah, kemudian dia memfermentasikan, kemudian menghasilkan gas-gas. Secara alami ada
nitrogen, karbon dioksida, hidrogen. Cuma yang bikin bau ini masih keluarganya sulfur nih, belerang. Makanya kalau kita lagi naik gunung kok seperti bau kentut, nah, karena dia baunya dari basic sulfur. Nah, problem terjadi kalau kuman-kuman ini karakteristiknya berubah. Entah karena daya tahan tubuh turun, atau mungkin asupan makanan yang nggak bagus, atau memang pada makanan-makanan yang rentan fermentasinya cenderung sulfur, seperti gitu. Nah, itu akan membuat, mohon maaf nih, kentutnya jadi bau. Ya? Selain itu juga kondisi usus juga, makanya kentut bisa menjadi paduan kita untuk mengevaluasi nih saluran cerna lagi sehat atau enggak. Seperti itu. Jadi kalau ada teman kita yang kentutnya bau, jangan dimarahin ya dok ya. Diperhatikan, disayangi. Mungkin dia lagi kondisinya lagi nggak baik-baik aja, lagi sakit. Oke, baik. Malah kalau dokter bedah, kalau pasiennya kentut dia malah senang. Malah senang ya? Tandanya aman. Tandanya kalau aman. Nggak kentut kita takut. Bahaya malah ya. Oke. Karena sebenarnya kentut adalah alarm alami ya. Baik. Yang selanjutnya adalah saluran pencernaan pada janin itu masih bersih kan? Janin kan belum makan ya dok ya, sari makanan kan dari ibunya. Apakah sudah bisa menandakan atau bisa dipastikan nih jaminan bahwa pencernaan janin itu bersih? Bersihnya itu satu, kalau memang kita berbicara tentang kuman yang mestinya ada di saluran cerna, belum ada. Belum ada. Kemudian kuman yang baiknya pun cenderung belum ada. Jadi ketika dalam janin semuanya bersih, tapi kalau aktivitas pencernaannya sudah mulai berjalan, jadi kayak enzim-enzim, selaput lendirnya sudah ada. Nah, kapan dia mulai ada? Sesaat ketika lahir. Nah, jadi udah mulai bisa dari jalan lahir dia sudah mulai terpapar sama kuman-kuman seperti itu. Oke, jadi bisa dipastikan memang janin pencernaannya masih bersih karena ada beberapa juga yang belum aktif gitu ya, dan akan aktif sesaat setelah lahir ke dunia. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk topik utama kita, tapi kita harus jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan bahas tentang topik utama kita, yaitu perlekatan pada usus. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Rizky Zohri SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata di 5 Serpong. Oke, dok, kita bicara tentang perlekatan usus, serem ya dengarnya ya. Tapi sebelum masuk ke masalahnya, saya mau mungkin mengedukasi dulu nih. Masih banyak yang masih kurang paham mungkin ya. Usus itu sebenarnya pada tubuh manusia ada berapa macam dan apa saja fungsinya? Oke, jadi kalau berbicara saluran cerna sebenarnya kita nggak ngomong usus aja. Nggak cuma usus ya. Kita runut dari mulut, kemudian ada kerongkongan atau bahasa kerennya esofagus, kemudian lambung. Nah, mulai dari lambung ini orang lazim bilang usus. Lambung, kemudian ada namanya usus 12 jari atau usus halus. Nah, di sana tempat nanti enzim yang tadi asam empedunya keluar di sana. Kemudian ada namanya jejunum, ileum masih dalam kelompok usus halus, baru dia menjadi ke usus besar atau kolon. Dari usus besar ke rektum, baru di saluran pembuangan atau anus. Yang di dalam perut itu start dari lambung sampai rektum tadi, ujungnya usus. Nah dok, biasanya kan kalau kita bicara pencernaan, orang identiknya ya lambung gitu ya. Kalau sakit perutnya, di area perut pokoknya lambung saya yang bermasalah nih. Bedanya apa sih kalau lambungnya yang masalah sama ususnya yang masalah? Oke, karena dia sama-sama di dalam perut, mungkin orang awam menganggap sama. Cuma kalau di dunia medis kita membagi perut itu dari beberapa ruangan, sehingga nanti dokter akan periksa nyeri yang sakit itu dominan di mana. Kalau lambung cenderung di ulu hati kalau bahasa awamnya, lambung, bagian usus atas halus ya, yang pangkal-pangkal itu di ulu hati. Kemudian kalau udah di bagian bawah itu cenderung usus besar sama usus halus yang namanya ileum. Termasuk kanan bawah tuh yang paling sering kita dengar mungkin usus buntu, appendix ya. Seperti itu. Untuk gejalanya lebih kurang hampir sama ya. Kalau ada gangguan gerakan, dia nyerinya disebut nyeri kolik. Nyerinya sifatnya hilang timbul. Kalau ada gerakan dia sakit,
Kalau nggak ada gerakan dia hilang. Oke. Kalau radang, nyerinya bertahan sampai selama radang itu ada, dia Terus nyeri. nyut-nyutan gitu ya. Nyut-nyutan. Seperti itu. Nanti makanya ketika ada problem, memang disarankan periksa nih. Jadi lebih terarah nih yang sakit yang mana sebenarnya, seperti itu. Apa dong yang jadi istilahnya alarm kita nih, kita harus periksa kan kadang-kadang sakit perut sehari hilang ya dok ya. Nah sudah berapa lamakah sakit perut itu ada, baru kita kayaknya nih ada masalah serius nih. Oke. Kalau untuk berbicara nyeri, prinsipnya nyerinya tidak berkurang dalam sehari. Dalam satu Atau hari terus ya? progresnya meningkat. Mungkin intensitasnya mulai dari mungkin skornya 7, kok lama-lama jadi 8, jadi 9. Itu saya sarankan, misal udah nggak tertahankan lagi, udah mengganggu produktivitas, udah deh periksa. Kalau udah terasa nggak nyaman, boleh ke IGD atau ke poliklinik. Baik. Seperti Nah itu. dok, kalau bicara tentang usus ya, tadi kan mungkin masih banyak yang awam bahwa kalau ya udah sakit perut tuh lambung. Nah usus berarti area-areanya tuh di bagian-bagian mana nih dok? Biar kita lebih paham, oh kayaknya usus saya yang bermasalah. Oke. Nah, walaupun tetap harus diperiksakan ya, cuma gambarannya adalah seperti lambung. Lambung posisinya umumnya di ulu hati. Ulu hati. Kemudian usus buntu. Usus buntu itu kanan bawah. Oke. Oke. Rektum dan usus besar, tempat pembuangan yang ujung, itu di kiri bawah. Kiri bawah. Kalau yang di tengah itu cenderung usus halus yang paling panjang, namanya ileum. Nah, kalau terjadi perlengketan, yang ileum ini yang paling sering. Ini yang lengket. paling Ya. sering. Nah, kalau kita bicara ke perlengketan sendiri, ini kan kalau sebenarnya organ harusnya kan tidak saling menempel satu sama lain. Karena kan memang licin ya kalau kita lihat ya permukaannya. Apa yang menyebabkan bisa ada kondisi demikian? Kenapa ya bisa ada perlengketan pada usus kita? Jadi alaminya memang di dalam perut kita ini ada cairan, walaupun tidak banyak, namanya cairan peritoneum, menjaga antar organ di dalam itu nggak lengket. Jadi dia hanya bergerak, nempel aja, aman. Cuma ketika cairan itu atau dindingnya itu bermasalah, dia tidak seimbang, akhirnya dia nempel. Apa yang sering bikin masalah? Intinya adanya reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Yang bikin radang apa? Infeksi, trauma. Trauma itu benturan. Atau ini mohon maaf nih yang sering pijit perut. Nah, jadi menyebabkan kalau bahasa umumnya lecet di dinding ususnya, jadi meningkatkan resiko lengket seperti itu. Berbahaya sekali ya. Ya. Jadi memang faktornya macam-macam juga ya kenapa bisa ada perlengketan. Kita bahas satu persatu. Tadi mulai dari cairan pelindungnya gitu ya. Cairan yang memang istilahnya ini pelumas leng ya. Agar tidak menempel satu sama lain, bergesekan oke, tapi jangan sampai melekat. Ya. Nah, kenapa bisa si cairan ini kan sebenarnya diproduksi oleh tubuh secara alami. Kenapa dia bisa bermasalah atau mungkin kondisinya bisa berkurang sehingga tidak lagi bisa melomasi area-area organ tersebut? Nah, cairannya itu mestinya kan steril ya, tidak ada kuman. Kalau terkontaminasi kuman, komposisi berubah. Nah, apalagi dia berubah menjadi nanah. Ya, jadi ini sering pada orang-orang yang dulu mungkin pernah riwayat usus buntu yang sudah bernanah, ada kemungkinan satu saat kok perutnya sering nggak nyaman. Nah, itu mungkin sisa-sisa dulu radang, dia terjadi perlengketan bisa. Oke, jadi memang bisa jadi terkontaminasi, komposisi dalam kandungannya juga berbeda, akhirnya bahkan bisa bernanah. Ini apa penyebabnya dok? Apakah ada penyakit tertentu yang memang menyebabkan kondisi demikian? Infeksi secara keseluruhan. Oke. Terus cedera tadi, cedera terjadi perdarahan di dalam. Seperti Akhirnya ada itu. infeksi dan Iya, inflamasi tadi ya. Nah, salah satunya selain tadi memang kan ada cairan yang mungkin terganggu gitu, entah berkurang, entah dia terkontaminasi, akhirnya sudah tidak lagi dalam komposisi yang terbaik atau ideal, atau bahkan tadi bernanah. Ini ada jaringan parut juga memungkinkan terjadinya perlengketan. Jaringan parutnya sendiri ini bisa melengket hanya di dalam ususnya saja atau usus dengan organ lainnya? Dengan semua organ yang ada di dalam perut. Cuma memang karena dominan isinya usus ya, seringkali antara usus dan usus. Yang bikin masalah seringnya dengan usus dan usus. Kalau dia lengket antara organ padat dengan organ padat, mungkin kayak liver lengket sama dinding perut bagian dalam, cenderung nggak bikin masalah. Maksudnya tidak ada keluhan bermakna. Betul.
Iya. Kalau usus sama usus nih ya, apalagi ini kan istilahnya lorong begitu ya. Ya. Nah kalau misalnya ada perlengketan, istilahnya ada yang mampet jadinya nanti ya. Nah apakah memang kalau secara awam kan saya melihat ya misalnya lengket berarti macet dong. Nah apa yang dirasakan tubuh ketika ada perlengketan dalam Oke. ususnya? Kalau lengket sebenarnya nggak mesti macet dulu. Nggak harus macet dulu. Jadi Oke. usus itu di dalam tubuh bergerak. Dia bergerak. Makanya kadang-kadang ada orang dengan perlengketan usus awalnya nyerinya di kanan, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di Berbeda-beda kiri. ya. Karena ususnya bergerak. Nah, untuk gejala awal kalau dia hanya lengket biasa, tidak menyebabkan sumbatan, dia mungkin hanya mengganggu gerakan usus mendorong isi ususnya, namanya peristaltik. Ini yang orang sering bilang nyeri kolik. Oh. Nyeri yang saya bilang tadi, sifatnya hilang timbul, muncul kalau ada dorongan. Ketika dorongan itu udah hilang, nyerinya hilang. Nah, mungkin ini bisa jadi gejala-gejala awal dari perlengketan untuk usus perlengketan tadi ya. Ya. Selain itu apa dok rasanya? Apa Itu yang paling konstipasi nggak? awal ya. Enggak, itu paling awal Kemudian ya, kolik ya. karena gerakannya juga bermasalah, menjadi konstipasi tentunya. Mestinya bisa nya lancar, sekarang nya agak susah karena untuk dorong makanannya dia butuh waktu yang lebih lama. Kemudian dalam fase yang lebih berat, ketika dia udah menyebabkan sumbatan penuh atau dia terpuntir, nah makanya akhirnya sama sekali nggak bisa nggak bisa kentut, perutnya menjadi begah sekali, kembung. Kemudian mau nggak mau kalau normalnya kan dari mulut keluar ke lubang ya. Betul. Ini nggak bisa, akhirnya dia dikeluarkan ke atas, jadi muntah-muntah terus. Ya. Oh, mungkin ada rasa mual yang akhirnya naik lagi karena saluran ke bawahnya tidak lancar gitu ya. Nah, ini apakah terjadi hanya pada usia tertentu atau sebenarnya bisa dari usia dini juga bisa ada kondisi demikian? Ya, semua usia bisa. Semua usia bisa. Semua usia. Bisakah bawaan? Bukan, dalam penelitian bukan karena bawaan. Ya. Jadi kalau misalnya bayi bisa terjadi pada bayi ini bukan karena bawaan lahirnya, memang sudah ada masalah saat di dalam kandungannya begitu ya dok? Bukan. Biasanya Jadi gimana? kalau yang benar karena perlengketan, yaitu mungkin diurut, dipijit perutnya, atau mungkin mohon maaf dengan daya tahan tubuh nggak bagus, nutrisi nggak bagus, ada infeksi, kemudian infeksinya ternyata menyerang saluran cerna, itu juga bisa. Jadi bukan bawaan lahir, intinya bukan terjadi karena ada masalah saat masih jadi janin, tapi bisa jadi ada kondisi bagaimana bayi ini ditangani atau dirawat di luar. Nah ini kan sering banget dok, kita kan pijat bayi ya, berarti sebenarnya masih disarankan atau justru kalau bisa dihindari ya? Pijat bayi terutama perut sangat tidak disarankan. Cuma kalau untuk bagian lain, ada beberapa penelitian mungkin yang masih kontroversi, tapi sekarang paling bagi saya yang saya tekankan untuk pijat perutnya saja yang itu sangat tidak disarankan. Oke, kan pijat perut kan dari luar ya dok ya, apakah begitu rentannya usus ini bisa sampai tergesek dari luar? Sangat mungkin, ya makanya nanti tiba-tiba habis dipijat, mungkin terlalu ekstrim pijatannya, tiba-tiba kok bayinya rewel, nggak bisa kentut, nggak bisa seperti itu. Nah bagaimana dengan orang-orang yang punya kebiasaan, termasuk saya juga ya, kalau misalnya lagi pup tuh sukanya menekan perut karena kayak aduh lebih mudah juga kayaknya. Ini masih dibolehkan nggak sih dok atau sebaiknya jangan dilakukan? Kalau nekan sih masih boleh ya. Oke, yang karena boleh tidak menggesek berarti ya. Kan kalau pijat dia berulang dengan tenaga yang lebih seperti itu. Kebayang sih, kita pakai sepatu saja bergesek terus dalam waktu hitungan menit bisa lecet ya. Apalagi usus yang mungkin lebih rentan daripada kulit kaki kita gitu. Nah dok, apakah kalau misalkan dengan kondisi perlengketan usus, makannya sudah pasti akan terganggu? Dan apakah ada makanan yang harusnya dihindari? Mesti makan nggak nyaman ya, makan nggak nyaman. Untuk makan yang dihindari nanti tergantung kondisi. Apakah ada spesifik makanan menyebabkan perlengketan usus? Enggak. Cuma biasanya kalau memang sudah mulai sulit BAB, sudah konstipasi ya, mungkin mulai disaranin makannya disertai serat yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Asupan cairan yang cukup seperti itu. Nah, apakah ada sesuatu yang dipantang benar? Enggak.
Kecuali Jadi kalau nggak sebenarnya bisa kentut, nggak bisa mual muntah, itu artinya harus puasa. oke. Karena kita nambah beban lagi Nah kan. ini nih yang jadi satu wawasan baru. Kadang-kadang kalau perutnya mual, perutnya nggak enak, yang dilakukan biasa orang tua kita makan biar enak perutnya. Nah Heeh, sebenarnya kalau perut lagi nggak nyaman gitu ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Apakah kita mengistirahatkan pencernaan adalah kegiatan yang tepat? eee, Tadi konteksnya kalau nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Betul. Artinya nggak bisa lewat. Cuma Heeh. kalau masih bisa kentut sebenarnya boleh aja. Oh Cuma oke. makanlah yang membuat perutnya Mudah nyaman. mudah dicerna juga ya Mungkin dok ya? sesuatu yang hangat, sesuatu yang lunak, tidak terlalu berbumbu seperti itu. Oke, jadi jangan sampai lagi perutnya sakit ya kan nggak nafsu makan, maunya rujak gitu ya. Oh iya, Atau mungkin makaroni dengan bumbu yang pedas gitu. Nah jangan juga, itu nanti makan sakit perutnya ya. Nah dok, kalau bicara tentang makanan berarti sebenarnya tidak ada makanan yang bisa menyebabkan adanya atau dipantang begitu ya dalam perlengketan usus. Tapi ya mungkin kita sadar diri aja ya, makanan yang terlalu asam, makanan yang terlalu mungkin pedas itu akan memperburuk kondisi tersebut. Tapi bisa tidak makanan-makanan demikian menyebabkan adanya luka pada usus kita dan ya itu tadi akhirnya ada jaringan parut yang membuat adanya penempelan atau perlengketan pada usus. jadi gini, luka yang bikin lengket itu, jadi usus kan ada lapis-lapis ya. Betul. Yang bikin lengket ini adalah luka yang bagian luar, Oh. bukan yang dari saluran cerna yang Hmm. bikin lengket. Kalau luka yang di dalam, dia nggak bikin lengket, tapi memang dia akan mengiritasi, akan membuat problem pencernaan lain, mungkin diare, nyeri perut seperti itu. Atau kalau orang bilang sakit lambung ya, Iya. mah seperti itu. Nah, kalau memang konteksnya kita berbicara luka yang di dalam, ya dihindari yang terlalu memicu tadi, yang pedas, asam. Mohon maaf nih, alkohol seperti itu jangan dulu. Betul, alkohol jangan, pedas, asam ini juga nggak boleh. Jadi sebenarnya ini harus digarisbawahi bukan perlengketan antara dinding usus dalam, Ya, tapi dinding usus luar. Luar. Jadi kalau yang di dalam tidak melengket, tapi terus aja dia bisa istilahnya melukai gitu ya kalau makanannya nggak dijaga. Oke, nanti kita lanjut lagi sebenarnya cara mengatasinya gimana ya dan efeknya tuh sampai sejauh apa. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat masih membahas tentang perlengketan usus. Nah untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa loh menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, tadi terputus pada bahwa ternyata memang makanan nggak ngaruh ya untuk perlengketan usus, tapi memang bisa melukai usus dalam, itu memang harus dihindari. Nah kalau kita bicara perlengketan usus sendiri, sebenarnya sejauh mana perlengketan ini memang harus segera ditangani? Apakah sebenarnya ada bagian-bagian yang kalau misalnya di usus apa ini masih it's okay nggak apa-apa? Atau memang nggak semua perlengketan usus strict, memang harus ada pembedahan atau ada tindakan? oke. Untuk perlengketan usus, seringkali yang derajat ringan mungkin saya ada, tapi saya nggak nyadarin. Nah, jangan-jangan saya ada juga ya dok ya? Paling untuk gejala-gejala awal selama tidak mengganggu nggak masalah sebenarnya. Mungkin dulu saya pernah jatuh, kebentur, ya bisa. Selama nggak bikin keluhan. Kapan yang harus segera dibawa ke rumah sakit, membawa ke emergency departemen, kalau sudah menutup, contohnya nggak bisa nggak bisa kentut, perutnya kembung, mual muntah. Kalau gitu perlu penanganan di rumah sakit. Karena kita butuh nutrisi juga kan nggak bisa lewat pencernaan, butuh cairan, butuh tekanan di dalam perutnya dikurangin dulu seperti itu. Dok, apakah memang harus langsung pembedahan atau sebenarnya masih bisa dengan obat-obatan tertentu? Jadi pembedahan pada kasus perlengketan usus, jadi misal ketahuan nanti kan dari CT scan atau ronsen, itu sebenarnya pilihan terakhir. Oh justru itu Karena pilihan terakhir ya? pembedahan kita akan membuat luka baru di dalamnya, resiko lengket lagi. Makanya para ahli tahun 2017 bikin satu guideline pathway untuk case problem perlengketan usus yang bikin masalah, kita observasi 3 kali 24 jam, CT scan lihat derajat perlengketannya,
Kalau tidak ada perbaikan, baru kita lakukan tindakan pembedahan. Kalau ternyata dia hanya kepuntir aja, kemudian karena dia udah gerak-gerak lagi, puntirannya lepas, aman, udah bisa kentut, bisa lagi, udah aman. Kalau kepuntir saja ini bagaimana? Apakah emang harus ada treatment diubah bentuknya atau bagaimana? Atau memang sebenarnya dengan oral saja sudah bisa? Treatmentnya apa dok? Treatmentnya oral, support nutrisi, seperti itu. Dia akan dengan sendirinya? Iya, karena usus bergerak dengan sendirinya. Oke. Aduh, si usus ini unik sebenarnya ya, karena panjang dan dia benar-benar melekuk-lekuk gitu ya, dan memang sangat berdempetan, berhimpitan. Nah, ini yang bisa terjadi apa yang bisa paling buruknya pada seseorang ketika perlengketan ususnya memang sudah sangat parah? Nanti tergantung derajat, kalau udah berat akhirnya decisionnya harus dioperasi, nanti dokter akan lihat kalau masih bagus semua bisa kita lepaskan perlengketannya, udah namanya adhesiolisis, melepaskan perlengketan, melepaskan adhesi. Cuma misalnya nih kadang udah telat, udah nggak bisa kentut, nggak bisa berhari-hari, nyeri perutnya udah hebat, akhirnya baru dibawa, akhirnya ketika kita buka dilalah jaringan ususnya udah nggak bagus, ya mau nggak mau ya harus kita pasrahkan, kita buang yang udah nggak bagus. Oke, dipotong kalau begitu ya? Memang memungkinkan disambung, kita sambung kembali. Baik. Ya. Berapa persen biasanya kondisi demikian akhirnya harus dilakukan? Kecil sih, persentase kecil, karena udah nyeri sekali, mesti mau nggak mau harus ke rumah sakit. Oke, perlengketan ini sendiri bisa sampai perburukan ke arah infeksi serius kah? Sangat bisa. Jadi ketika tadi kan kita berbicara ada kuman di dalam usus, pencernaan punya sistem saraf sendiri. Jadi ketika dia tersumbat, nggak bisa lewat bawah, akhirnya ada nama ekstravasasi, kuman-kuman yang di dalam pencernaan tadi ke rongga yang di dalam perut, yang diantaranya itu tadi. Nah kemudian dia bukan tempat semestinya, dia menjadi kuman yang tidak baik, menyebabkan infeksi, terbentuk nanah, kemudian infeksi yang berat, dalam bahasa medis ada namanya sepsis. Nah ketika sudah jatuh dalam keadaan infeksi berat atau sepsis ini, risiko kematiannya akan meningkat. Tapi biasanya jangan takut nih. Langsung narik nafas loh saya. Jangan takut, karena apa? Biasanya ya kalau udah nggak nyeri banget, mesti kita udah nggak tahan. Jadi tubuh tuh udah punya alarm, udah segera periksa sebelum terlambat. Jadi sebelum sampai ke sepsis itu sebenarnya pasti tubuh sudah kasih alarm, sudah kasih sinyal, badannya udah nggak sanggup nih, ususnya sudah harus dapat penanganan serius gitu ya. Nah, tingkat kegagalannya atau sampai ke tingkat paling buruk, apakah ini dipengaruhi usia nggak sih dok? Makin lansia makin mungkin ada perburukan? Status nutrisi, ya termasuk di dalamnya usia ya, usia geriatri, usia lanjut. Status nutrisinya tentunya tidak sebagus ketika masih muda, itu mempengaruhi. Penyakit penyerta atau komorbid, mungkin beliau punya riwayat sakit gula, punya riwayat darah tinggi, problem jantung, itu sangat mempengaruhi. Oke, jadi justru kalau nutrisinya kurang ya pastinya akan berpengaruh besar. Apalagi nih para lansia yang memang sudah tidak bisa optimal lagi penyerapan nutrisinya ya. Mau makan 1 kilo tidak mungkin bisa diserap semuanya seperti kita waktu awal ya masih muda. Pastinya harus ada benar-benar diatur. Berarti untuk lansia ini memang khusus ya dok ya. Untuk pencernaannya benar-benar harus dipikirkan dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti ada masalah-masalah yang serius. Nah dok, bicara tentang perlekatan usus sendiri ini. Kalau untuk anak-anak, untuk bayi sebenarnya berapa persen ini bisa akhirnya lebih memungkinkan tanpa operasi? Persentase operasi tetap masih kecil ya. Jadi selama masih bisa, kita selalu lihatnya pokoknya dari mulut sampai lubang lancar, udah aman, nggak perlu diapa-apain sebenarnya. Dengan obat aja, support nutrisi yang baik, dia akan aman. Jadi makin muda, apalagi memang makin masih prima lah ya organnya, ini akan memudahkan juga untuk kondisinya lebih baik. Setelah ada operasi nih dok, ada nggak sih kendala dalam hidup seseorang? Kan kalau misalnya tadi operasi usus buntu, pasti masih ada hal-hal yang juga mungkin akan menyertainya pasca operasi. Kalau untuk operasi perlengketan usus sendiri? Untuk operasi perlengketan
Satu, risiko lengket selanjut tetap ada. Oh ya? Kan Oke. kita buka perut, ada cedera yang kita Betul. bikin. Mm-mm. Tapi ya itu pilihan, kalau nggak kita lepaskan, nggak bisa lewat nih Serius ya? makanannya. Mm-mm. Ya mau nggak mau dengan pilihan itu kita lepas. Mhm. Tapi itu resiko, Mhm. bukan sesuatu yang mesti akan terjadi. Ah, Ibaratnya kita pergi ke sawah bawa cangkul, resiko kaki kita kena cangkul ada, tapi Ada kita lebih aja. hati-hati. Itu satu. Dua, misalnya in case ada bagian usus yang dibuang, mm-mm. kalau dalam jumlah sedikit tidak masalah. Kalau dalam jumlah yang banyak yang tidak bisa kita selamatkan, ada namanya short bowel syndrome. Sindroma ususnya Betul. jadi pendek. Jadi kan sepanjang usus itu makanan kita diserap. Betul. Sekarang ceritanya tempat nyerapnya jadi pendek. Mm-mm. Yang diserap juga jadinya nggak banyak. Mhm. Ya Apa energinya harus nggak dikurangi banyak. nggak kuantitas makanannya ketika kita tahu bahwa ternyata usus kita cukup panjang nih yang dioperasi atau yang dibuang? Untuk makannya Mm-mm. malah makin sedikit nanti. Harus lebih kuantitasnya Disamakan aja tetap. Cuma memang nanti penyerapannya tidak seoptimal ketika Mhm. ususnya masih 100% bagus. Jadi makannya biasa, kuantitasnya biasa, penyerapannya justru kalau makin dikit nanti nutrisinya makin sedikit Iya. ya. Wow. Karena tadi konteksnya ususnya terpaksa dibuang, disambung lagi, daerah penyerapan jadi tidak luas, Mm-mm. seperti itu. Jadi lebih cepat ini nggak sih bereaksi untuk panggilan alam gitu Ya, ke toilet? Oh secara ya. otomatis tentunya iya. Transit Karena time jalannya makanannya lebih lebih pendek. pendek. Oke. Ya. Dan ini pastinya akan memengaruhi juga kondisi si tubuh gitu kan, nutrisinya berkurang. Ada tidak pengobatan yang memang masih harus dijalani pasca operasi? Kalau terkait perlengketan enggak. Kalau tadi sempat harus dipotong, short bowel syndrome biasanya dikasih obat untuk ngurangin gerakan ususnya. Jadi dibikin lebih pelan sehingga dia lebih lama di dalam. Baik, baik. Ini yang memang harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau misalkan kita melihat bahwa, waduh, kayaknya abis operasi semua masalah beres, enggak juga. Kita harus lihat kondisi masing-masing karena kondisinya masing-masing itu unik gitu ya dok ya. Nah ini memang yang harus benar-benar kita pikirkan dengan baik. Baik, selanjutnya apakah ada penelpon atau mungkin kita lihat dulu, kita buka line telepon kita untuk mungkin ada pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya terkait perlengketan usus ya. Baik, kita sapa dulu. Halo. Halo, Halo, dengan siapa di mana? dengan Bu Yayu dari Bandung. Baik, Ibu silahkan pertanyaannya Ibu. Ini kalau tadi bicara masalah pelengketan ya Mbak ya. Kalau Iya. saya bukan pelengketan tapi pembengkakan di sekitar ujung anus. Di sekitar ujung? Jadi itu ujung anus, jadi Oke. itu membesar itu. Mm-mm. Nah itu bagaimana penanganannya ya Mbak? Baik. Jadi kadang-kadang itu ada ada cairan kayak jelly gitu kalau kita cuci gitu. Mm-mm. Baik. Dokter mungkin Iya. ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Oke, nanti kalau pembengkakan saja kan masih luas ya Ibu Iya. Yayu ya. Nanti Iya. memang idealnya diperiksakan, tapi mungkin untuk awal Ibu Yayu bisa periksa Iya. sendiri dulu, dilihat Iya. bengkaknya dia sewarna kulit atau tidak. Kalau dia merah, apalagi teraba hangat, kemungkinan bengkaknya karena satu proses peradangan, bisa karena infeksi seperti itu. Apalagi serta-merta, mohon maaf, disertai ada cairan lendir yang menyerupai nanah. Nah, cuma kalau warnanya sewarna kulit, nanti diraba nyeri atau tidak. Karena kalau nyeri ada kemungkinan ambeien yang di luar bisa. Iya. Atau kalau ternyata dia berupa jaringan yang rapuh, nah ini agak harus hati-hati, segera diperiksain. Takutnya kalau bahasa awamnya daging tumbuh ya, yang kita harus pastikan jenisnya apa, sehingga nanti penanganannya sesuai Bu Yayu. Baik. Ibu Kadang-kadang sendiri, itu silakan Ibu. bisa masuk sendiri Pak, tapi ya kalau saya agak banyak makan yang panas-panas gitu lah ya, itu keluar jadi ada rasa sakit seperti sekarang lagi kumat ya. Iya. Gitu. Nah itu kalau teman-teman bilang dibersihkan aja katanya, digunting gitu. Apa benar Pak?
Pakai apa Ibu? Digunting katanya. Oh, Digunting, baik. Jadi Iya. kondisinya demikian ya. Gitu. Baik Ibu Yayu, coba kita bahas dengan dokter kita. Terima kasih banyak. Nanti coba didengarkan, semoga bisa ada Ya. solusinya. Gimana nih Dok? Mungkin Apa perlu agak di luar digunting? konteks Iya. ini. Jadi gini, kalau dari yang diceritakan Ibu Yayu, karena saya nggak melihat langsung, nggak meriksa, saya mencurigai dia bisa keluar masuk, bisa aja nih ambilian dalam, Oke. hemoroid internal, atau kemungkinan lain polip. Ya tindakannya benar digunting, tapi yang gunting adalah yang punya license to cut, Yes. yang punya license untuk menggunting Ibu Yayu. Karena nanti kalau Ibu potong sendiri, mungkin tidak steril, mungkin nanti aliran darah tidak terkontrol, malah jadi repot sendiri nanti, perdarahan, infeksi, atau ternyata yang tergunting bukan bagian yang semestinya digunting, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang harus dengan yang sudah tersertifikasi gitu ya, tenaga medis yang memang benar-benar bagiannya, jangan sampai asal gunting sendiri atau mungkin mungkin dengan pihak lain yang memang belum bisa kita sarankan gitu untuk bisa melakukan kondisi demikian atau kegiatan demikian. Oke, nanti kita lanjut lagi Dok. Oke. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pelengketan usus ya. Untuk pemirsa di rumah juga masih bisa menelpon kami 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dokter kita, ada Dr. Rizky Zuhri, SPB spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata 5 Serpong. Dok, tadi ya terputus terakhir ada mau digunting sendiri atau mungkin ada, ini sering banget ya kita melihat self diagnose atau mungkin mau menangani sendiri gitu ya. Nah sebenarnya sejauh mana impactnya bisa berdampak justru nanti makin parah ketika kita self diagnose dan coba menangani sendiri. Jadi ini sebenarnya PR juga ya bagi saya dan Tenaga teman-teman medis medis, ya. karena banyak ketakutan, dia nggak mau ke rumah sakit nanti dioperasi. Nah padahal belum tentu harus dioperasi. Jadi komunikasi-komunikasi seperti ini kalau memang akhirnya tersampaikan dengan baik, self diagnose, self treatment itu bisa diminimalkan. Oke. Apalagi sekarang gampang browsing ya. Terus saya beberapa pasien browsing akhirnya nangis sendiri karena mencoba diagnosis sendiri, terus membayangkan yang aneh-aneh. Ketakutan sendiri gitu ya Dok ya. Padahal setelah dijelaskan, oh ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Baik. Nah, apalagi self treatment, untung-untung aman. Kalau nggak aman, tadinya sakitnya cuma 1 jadi 2. Jadi banyak kelihatan ya Dok ya. Heeh. Oke. Nah Dok, mungkin kan banyak tuh, apalagi yang paling serem adalah kita mau cari kondisi paling buruknya tuh apa sih gitu ya. Nah mungkin yang tadi self diagnose, dia browsing, wah pelengketan usus nih bisa kondisinya paling parah gini, bisa menyebabkan kematian gitu ya. Mungkin ini untuk wawasan pemirsa di rumah juga. Kondisi apa, separah apa sampai adanya kematian pada pelengketan usus? Tadi udah sedikit disinggung ya. Intinya nyeri yang hebat tidak tertahankan. Oke. 2, nggak bisa kentut, nggak bisa perutnya kembung, artinya ya itu nggak bisa lewat. Nah itu harus segera. Apakah ini terlambat? Belum. Nah, cuma kalau ditunda lagi ya bisa jadinya terlambat seperti itu. Itu parah banget ya, ternyata nggak bisa kentut itu ya. Itu bahasanya kadang-kadang kita malu ya di depan orang, mendingan kita minggir sedikit karena impactnya bisa bahaya ya Dok ya. Ini impactnya bisa benar-benar tidak tertolong bahkan ya. Dok, kalau kita bicara tentang penyakit, siapa sih yang mau sakit ya Dok ya? Better memang dicegah. Nah, mungkin kita bisa summary nih Dok ya, untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung juga. Tindakan pencegahan apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal-hal demikian atau pelengketan usus? 1, makan yang sehat tentunya. Makan yang sehat. Sehingga komposisi kuman di dalam perut aman, resiko infeksinya minimal. Kemudian 2, hindari
aktivitas, bukan menghindari aktivitas ya. To the point aja, hindari pijat perut. Pijat perut itu udah Ya, straight ya dok ya. Nah, apalagi pijatnya berulang kali, dipencet benar-benar kayak gemes gitu. Itu kalau bisa jangan. Karena salah satu resiko perlengketan tertinggi dari proses seperti itu. Baik. Nah kalau memang sudah ada terdiagnosa ada perlengketan usus, boleh tidak ada gerakan yang cukup ekstrim atau tense gitu ya di area perut kita, misalnya sit up gitu? Iya, ganti-ganti posisi aja. Oke. Jadi kayak bantu, mungkin dia tadi lengket di posisi gini, usus kan gerak, masih ada ruang. Ganti-ganti posisi, semoga dia bukan perlengketan yang general ya. Kalau perlengketan general udah semuanya lengket tuh memang agak susah ya. Kalau dia masih lengket satu loop, masih bisa lepas. Jadi nggak apa-apa sit up ya walaupun kita ada perlengketan usus? Oke, selama tidak general. Nah ini yang menarik, saat itu bisa lepas sendiri sebenarnya dok? Sebenarnya tergantung derajat. Walaupun yang sudah derajat 4 yang udah berat, kalau dia hanya satu sisi yang lengket, dia nggak lepas. Tapi setidaknya yang tadi kepuntir, kesumbat, udah longgar lagi. Cuma perlengketannya nggak lepas. Oke, dan saat dia lepas dia tidak akan menimbulkan luka baru berarti? Enggak. Oke, baik. Jadi memang ini perlu banget untuk jadi wawasan kita ya. Tadi makanan seimbang, makanan yang nutrisinya baik, ini penting. Menghindari juga tubuh kita terkena infeksi ya gitu kan. Dan jangan sampai juga pijat perut ya, kayaknya memang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya gitu ya. Memang harus dihindari dan sebenarnya nggak usah takut, tidak semua berakhir di meja operasi. Begitu ya dok ya. Dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa berguna menjadi wawasan baru untuk pemirsa di rumah ya. Tetap jaga kesehatan ya dok ya. Sama-sama. Baik pemirsa, itu dia semua tips dari dokter kita, apakah sudah dicatat, semoga berguna untuk Anda. Tetap jaga kesehatan, makan nutrisi yang sehat, jangan lupa untuk tetap istirahat dengan kualitas yang baik. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.